Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Hari ini aku ingin share beberapa waktu lalu, sekitar awal September, aku sepedahan sore dari tempat aku di sekitar Tanah Abang menuju ke Muara Baru. Jadi ini adalah ujungnya Jakarta, persis berada di Teluk Jakarta. Dan video ini aku buat apa adanya, dan teman-teman akan lihat cuplikan-cuplikan perjalanan aku naik sepeda dari tempat ini menuju nanti ke Muara Baru. Jadi selamat menyaksikan dan apa ya? Ini juga sepedahannya mendadak banget sih. Jadi sore-sore setelah semua kegiatan selesai, pengen banget sepedahan tapi agak bosen juga kalau rute di dalam kota. Jadi aku lihat-lihat peta dan kayaknya seru juga nih ke Muara Baru. Jadi langsung aja ambil sepeda dan goes. Makanya ini lupa bawa sarung tangan, untung masih bisa pakai masker sama bawa helm. Jadi sekarang aku melintas di Jalan Medan Merdeka Barat nih teman-teman. Bagi yang nggak tahu, di sini ada Museum Nasional, ada juga gedung-gedung kementerian seperti ini, Radio RRI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di sebelah kiri aku. Dan ada beberapa gedung lainnya di sepanjang Jalan Medan Merdeka ini. Aku ngeliatin jam terus karena memang aku udah pernah nge-save rutenya, jadi aku bikin course-nya di aplikasi Connect, dan setelah aku cek-cek ternyata masih ada, jadi aku mau ikutin rutenya. Biasanya aku nggak pakai rute-rutean tapi langsung aja, tapi kali ini pengen nyobain nih, kira-kira kalau diarahin sama rute Garmin kira-kira lebih baik, lebih cepat atau malah bikin ribet. Ini udah lewatin lampu merah, berarti sekarang ini di Jalan Majapahit menuju ke Harmoni. Dan nanti dari Harmoni terus saja sampai nyampe ke Muara Baru. Sebenarnya sih kalau rutenya aku udah pernah lewatin. Ya, tapi baru kali ini nih bikin video full perjalanannya. Halo Pak. Wah, seru ya lihat pesepeda yang benar-benar perlengkapannya lengkap. Nggak apa-apa, yang penting perlengkapan dasarnya ada helm, terus sepedanya juga dilengkapi dengan bel, dan katanya dengar-dengar Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan aturan nih teman-teman, perlengkapan wajib bagi sepeda. Ini udah lewat Harmoni, di persimpangannya banyak banget ya motornya ya. Ya kalau aku sih naik sepeda yang penting pastikan di jalur sebelah kiri lah kalau bisa. Cuma repotnya ya gini, kalau kita terlalu kiri, giliran kita mau lurus, ada kendaraan belok dari kanan, ada kendaraan mau ke kiri dari sebelah kanan, wah itu bahaya banget. Ini juga kecepatannya sih rata-rata 18, 19, 20 lah teman-teman. Nggak pelan juga, tapi ya santai-santai aja sih.
Ini adalah suasana di Gajah Mada, Hayamuruk. Sebelah sini Gajah Mada, seberangnya Hayamuruk nama jalannya. Dan di jalur ini juga nanti akan ada MRT fase 2. Kalau teman-teman lihat berita, minggu ini JPO di Bank Indonesia udah dibongkar dan halte Transjakartanya akan dipindah di sebelah kiri dan kanan, jadi bukan di tengah lagi, karena akan ada konstruksi untuk pembangunan rel bawah tanah terowongannya untuk MRT fase 2. Wah, apa tuh putih-putih? Kayaknya ada cat yang tumpah ya. Sayang juga. Enaknya kalau goes sendirian itu kita bisa tentuin mau kemana, pace-nya berapa, speed-nya maksudnya, dan kita nggak terlalu repot dengan banyak rombongan. Tapi yang nggak enaknya sendirian gini, nggak ada yang ngajak ngobrol atau kayak berasa anak hilang aja nih. Oh iya, aku sepedahan hari Sabtu sore, jadi jalanan nggak terlalu macet, walaupun tetap ramai dan nggak pas jam-jam sibuk, jam-jam pulang kantor, jadi lebih santai nih teman-teman. Sekarang di sebelah kiri kita ini ada gedung Arsip Nasional, bagus gedungnya, termasuk bersejarah dan jadi tempat kawinan juga, karena ada semi outdoornya. Dan di dekat sini, di seberang ini kita akan nyampe ke Mangga Besar. Ini salah satu pusat kuliner yang terkenal dan besar juga nih di Jakarta. Kayaknya aku pernah bikin videonya deh, goes malam di sana. Nanti coba aku cek ya teman-teman. Kalau ada akan aku tampilin buat teman-teman. Kalau teman-teman lihat sebenarnya di sebelah kiri ini ada jalur sepeda nih, walaupun putus-putus. Cuma ya gimana mau lewat jalur sepeda ya, kalau sebentar-sebentar ada mobil parkir, ada kendaraan lewat, dan nggak steril. Cukup bahaya sih. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaikin deh. Paling nggak dibuat lebih steril dan jelas buat pengendara yang lainnya juga. Sebenarnya seru banget nih kalau kita sore-sore bisa melintas naik sepeda dari ini sampai ke Kota Tua. Kita akan lewatin beberapa tempat-tempat yang bersejarah. Seperti ini kita udah di Olimo, berarti sebentar lagi kita akan nyampe di Glodok. Dan di Glodok sendiri juga banyak nih bangunan-bangunan bersejarah, juga cerita-cerita menarik. Yang kayaknya kalau disusurin sambil naik sepeda sore itu seru juga sih. Cuma memang butuh diorganisir supaya lebih nyaman dan lebih aman buat pesepeda, termasuk juga buat turis kalau misalnya mereka mau keliling naik sepeda juga. Nah, teman-teman dari jauh udah kelihatan nih jembatan penyeberangannya. Ini tanda buat aku kalau artinya udah mau nyampe Glodok nih. Dan entah kenapa si Garmin ini nyuruh aku belok kiri. Biasanya sih aku lurus-lurus aja sampai ke Kota Tua. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin aja ya petunjuknya. Karena kan kita mau nyobain course. Jadi aku sekarang belok kiri di Jalan Pancoran kalau nggak salah ini. Di
landmarknya adalah Pancoran Tea House tadi yang kita lewatin di sebelah kanan. Jalan Pancoran ini persis ada di depan pusat perbelanjaan Glodok, pusat elektroniknya, terus ada juga pasar Petak 9, ada es kopi Taki di seberang. Nah, kalau teman-teman suka menjelajahi kuliner-kuliner bersejarah di Jakarta, teman-teman main ke sini deh. Karena pilihannya ada banyak, termasuk di pasar Petak 9 ini. Waduh, nih rutenya kenapa jadi sempit gini ya? Ini kalau hari biasa, waduh ramenya minta ampun. Apalagi kalau di hari-hari khusus seperti hari libur atau tahun baru Cina. Tahun baru Cina mah malah sepi ya di sini. Tapi menjelang tahun barunya ini ramai banget teman-teman. Dari jalan Pancoran, aku diarahin lewat ke jalan Pintu Kecil. Lewatin pasar Asmk. Ini juga salah satu pasar yang terkenal nih, serba ada. Teman-teman mau cari apapun, pasti katanya ada di Asmk. Bayangin ya, ini daerah udah ratusan tahun loh, dari zaman Batavia, dari zaman Pelabuhan Sunda Kelapa, bahkan ini sudah ada pemukiman dan juga aktivitas di daerah ini teman-teman. Ke sebelah kiri ada pasar Asmk, tapi aku mau terus ke jalan Pintu Air Kecil. Dari pintu kecil ini akan diarahkan ke jalan Kali Besar, The Hood Rivier. Iya, namanya itu Hood Rivier. Bener nggak ya pengucapannya? Mudah-mudahan bener deh. Bagi teman-teman yang suka hunting foto, street fotografi, pasti pernah ke kota dan menjelajahi tempat-tempat ini. Karena banyak banget nih foto-foto kalau lihat di Instagram, street fotografi Jakarta yang nuansanya di kota tua. Nah, ini dia Jalan Kali Besar Barat. Harusnya mah tinggal lurus aja ya, tapi kenapa rutenya nyuruh belok kiri? Ini kalau nggak salah ke arah Jalan Roa Malaka. Mungkin dianggap kendaraan kali ya. Terus disuruh belok kanan lagi di Jalan Roa Malaka. Dan setahu aku tuh di ujung perlintasannya ada yang dilarang di jam-jam tertentu. Tapi kayaknya kalau hari libur sih bisa ya. Waduh, repot juga nih kalau ikutin rute yang direkomendasiin ini. Mending berdasarkan pengalaman ya kalau udah tahu jalannya. Dari Jalan Roa Malaka ini, aku belok kiri ke Jalan Petak Asem 9. Petak Asem 9. Petak Asem Selatan. Dan di Petak Asem Selatan ini juga ada jalan-jalan nama ikan seperti Jalan Ekor Kuning, Jalan Kakap, Jalan Pakin. Nah, nanti di ujung itu Jalan Pakin adalah jalan yang aku ingin lalui teman-teman. Ini kita udah mau belok kiri ini, dan ini adalah Jalan Pakin. Jalan Pakin ini kalau di seberangnya itu ada Menara Syah Bandar, ada Museum Bahari, dan ke arah ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi kalau di arah kita ini, kita mau menuju ke Muara Baru di Penjaringan. Ini lumayan bahaya sih, karena banyak truk-truk gede kalau sore gini. So, mungkin karena hari Sabtu jadi lebih lowong ya. Apalagi nanti di lampu merah di Pakin, waduh, itu truknya gede-gede banyak banget melintas. Di sebelah kiri ini adalah Kali Krukut.
tembusan dari kali besar yang ada jembatan Kota Intannya. Oh, masih ada nih truk-truknya tuh kan, gede-gede kan. Aduh, masalahnya kita nggak kelihatan di spionnya Bapak supir kalau nggak hati-hati. Sementara aku harus belok kanan. Kalau aku terus di kiri, repot nanti pas lampu merah. Mending selalu waspada aja. Dan dari belok kanan ini aku mau lewat jalan tembus di sebelah kiri. Jalan tembus ini sangat memudahkan aku sih, karena kalau mau ke Pluit ini lebih memperpendek rutenya. Tapi baru keinget kalau ternyata petanya bilang harus lurus. Terlalu tinggi inisiatifnya nih. Padahal kalau lurus tinggal putar balik di penjaringan udah masuk deh ke Muara Baru. Apa-apalah, kita ambil rute yang baru. Ini normalisasi Kali Krukut di sebelah kiri. Dan ini nanti muaranya ada di Waduk Pluit. Dan dari Waduk Pluit airnya akan mengalir ke rumah pompa Pluit di Muara Baru. Ini goyang-goyang gini aku aja yang lihat puyeng, gimana teman-teman yang nonton ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga sepedahan ya. Karena rutenya juga udah makin nggak jelas, jadi ya muter-muter deh teman-teman. Ini aku sekarang ada di Jalan Pluit Raya. Nanti aku belok kanan di Jalan Pluit Timur, masuk ke Waduk Pluit, dan tembus-tembusnya nanti di Jalan Muara Baru. Ya lumayan lah sambil olahraga, jaraknya jadi rada juga jauh. Sekarang kita udah di seberangnya Waduk Pluit. Ini sebenarnya udah kawasan Muara Baru nih teman-teman. Ini adalah perkampungan penduduk yang ada di dekat rumah pompa Waduk Pluit di Muara Baru. Dan kita mau belok ke kiri di depan agar kita langsung ke Jalan Muara Baru yang udah menandakan kita sedikit lagi tiba di lokasi tujuan akhir kita. Ini lokasi perkampungannya cukup padat dan seperti ini teman-teman kondisinya. Ini gambarnya goyang-goyang, nggak bisa stabil karena aku nggak pakai stabilizer. Jembatannya kecil, jadi hanya bisa 1 atau 2 motor, agak susah ya kalau berpapasan. Dan kita sekarang ada di Jalan Muara Baru. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri di seberang itu ada rumah susun Muara Baru. Dan katanya sih udah rame banget nih rumah susunnya. Dan yang menempati adalah warga-warga yang direlokasi dari pemukiman-pemukiman mereka di awal, di rata-rata sih di bantaran sungai, dan mereka direlokasi ke rumah susun di Muara Baru. Dulu waktu aku bertugas di kantor yang lama, dulu waktu aku kesini dan sedang musim hujan, ini sering tergenang teman-teman.
Mudah-mudahan sih sekarang udah nggak lagi ya, karena udah ada revitalisasi waduk fluid, terus juga rutin dibersihkan sama petugas. Mudah-mudahan udah nggak ada genangan dan nggak banjir lagi. Terutama sekarang nih udah mulai sering hujan di Jakarta, teman-teman. Di ujung jalan ini aku belok kiri, dan inilah Jalan Muara Baru. Yeay! Akhirnya setelah melewati beberapa jalanan dan sempat nyasar gara-gara salah baca peta, sekarang kita udah nyampe di Jalan Muara Baru. Jalan Muara Baru ini mengarah ke Pelabuhan Muara Baru. Dulu sih katanya namanya Pelabuhan Muara Karang, tapi setahu aku masih ada deh Muara Karang pelabuhannya sekarang. Jadi Pelabuhan Muara Baru ini nama resminya adalah Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman. Dan karena ini adalah lokasi yang terbatas, maka pengendara kendaraan bermotor wajib bayar retribusi kalau masuk sini, teman-teman. Makanya jangan naik kendaraan yang ada motornya, pakailah sepeda. Sepeda nggak bayar, pejalan kaki juga nggak bayar, tapi resikonya di dalam ya jalannya lumayan jauh kalau harus jalan kaki. Ini adalah kompleks pelabuhan, luasnya itu cukup besar, jadi kalau nggak salah ini ada lebih dari 100 hektar luasnya, dan di sini berlabuh kapal-kapal bermuatan besar lumayan sampai 50 ton, yang setiap harinya katanya bisa sampai 600 kapal yang datang dari barat dan timur Indonesia. Ikan yang masuk dan bongkar muat di pelabuhan ini juga katanya beragam jenisnya nih, teman-teman, mulai dari tuna, kerapu, hingga jenis ikan kembung, bawal, dan cumi. Kayaknya enak emang ya. Dan di dekat sini ada pasar ikan modern Muara Baru. Aku pernah bikin vlognya, teman-teman bisa lihat di channel aku, dan tempatnya asik banget. Di bawah kita bisa berburu ikan, di atas langsung dimasak, dimakan, dan kenyang, enak banget. Dan karena ini pelabuhan ikan, ya begitu masuk aromanya langsung semerbak bau ikan sih, teman-teman. Jadi kalau nggak terbiasa dengan bau-bauan pelabuhan, teman-teman harus siap-siap deh kalau mau kesini. Di sini juga banyak kendaraan berat karena memang tempatnya bongkar muat. Dan jalurnya juga nggak aspal atau beton semua kayak ini nih. Mulailah ada genangan, dan persis di sini kita sebenarnya udah berada di ujung pelabuhannya, karena dari sini akan langsung ke dermaga-dermaga tempat berlabuhnya kapal. Ya cuma jalanannya hancur banget nih. Untung aku nggak pakai sepatu sepeda dan pakai sendal aja. Coba kalau pakai sepatu sepeda, kasihan kan Oci suruh nyuci malam-malam. Ya ini adalah, sebentar lagi kita akan nyampe. Jadi ini adalah Pelabuhan Muara Baru. Dan kalau dari tadi tanda di jam tangan aku sih bilang katanya kita udah tiba nih. Cuma aku bingung ya, enaknya berhenti di mana dulu ya? Atau kita keliling dulu coba ya ke sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri ini adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal. Kapal-kapal yang memuat hasil ikan nih, teman-teman, dari barat dan timur Indonesia. Katanya sih peraturannya mereka nggak boleh ngambil ikan di Teluk Jakarta. Karena Teluk Jakarta ikannya udah tercemar dan beresiko kalau dikonsumsi secara massal oleh manusia. Jadi ikan-ikan ini sih katanya ada yang dari Makassar, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, dan lain sebagainya. Sebenarnya sih sebenarnya sih kapalnya ini lebih banyak daripada di Sunda Kelapa ya. Cuma memang ukurannya lebih kecil, karena kalau di Pelabuhan Sunda Kelapa, kalau teman-teman pernah ke sana, ukurannya gede-gede di sana, besar-besar kapalnya. Kalau di sini lebih kecil dan jadi kelihatannya lebih banyak aja. Karena ini hari Sabtu, jadi suasananya udah lebih santai, nggak ada aktivitas bongkar muat, dan kru-kru kapalnya juga kayaknya terlihat banyak yang istirahat nih, baik di atas kapal ataupun di luar. Kebayang nggak sih teman-teman kalau kita ada di kapal itu dan melintasi samudra, ada di laut dalam waktu yang lama? Bosen juga ya. Tapi mungkin kalau ada internet gratis sedikit terobati kali ya. Lumayan panjang juga nih perjalanannya, dan
jalan-jalan ini dinamai dengan nama-nama ikan. Kayak ada jalan kakap, ada jalan tuna, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan setelah puas berkeliling, kayaknya aku harus berhenti dan penasaran pengen lihat apa sih di balik tembok pembatas itu. Cuman ya untuk menuju ke sana kayaknya butuh basah sedikit nih kaki. Ya. Aduh. Jadi aku sekarang harus bawa tuntun sepedanya. Dan kaki udah basah nih, jadi sepeda juga sekalian dicuci lah bannya. Mungkin air ini tergenang bisa jadi karena abrasi atau karena air pasang. Karena kondisinya juga udah sore, bisa jadi air pasang. Tapi aneh juga sih, ini sebenarnya kan jalanan harusnya ya. Ini aku lagi nanya sama mas-mas yang lagi mabar, main bareng di sini. Sebaiknya aku kemana mas? Katanya terus aja mas. Dalam nggak nih mas? Lewat pinggir aja mas katanya. Oke siap. Ya, cuci sepeda gratis, sikat kaki gratis, tapi pakai air laut yang tergenang. Mantul. Dan perjuangan belum berakhir, jadi aku masih harus melintasi lagi genangan air dan lewat titian bambu ini. Kata masnya, licin mas, saya aja jatuh tadi. Waduh, masnya bikin jiper nih. Pelan-pelan aja lah ya. Soalnya kalau jatuh bukan sakitnya yang dirasakan, tapi malunya bro. Tujuan aku sebenarnya ingin ke tangga ini teman-teman. Jadi ini tangga bukan sembarang tangga. Ini tangga bukan buat benerin lampu, tapi ini adalah tangga untuk menuju ke perspektif lain tentang Jakarta. Jakarta yang selama ini kita kenal daratan dan gedung-gedungnya, tapi di sisi lain Jakarta punya pemandangan ini. Selamat datang di Teluk Jakarta, pintu masuk paling utara lewat laut ke Jakarta. Wow, keren banget teman-teman. Akhirnya sepedahan bisa nyampe ke sini, bisa nikmatin pemandangan ini, dan pengalaman yang benar-benar bikin lega, bikin tentram, bikin seneng. Wow. Oke, sampai juga teman-teman di sini di Muara Baru. Wow, keren banget. Asik. Walaupun harus basah-basahan karena abrasi, karena lagi banjir, tapi nggak apa-apa. Pemandangannya langsung ke laut. Ini yang aku tunggu-tunggu. Waduh. Mantep. Asli. Keren. Sampai ketemu di urban vlog berikutnya, di goes berikutnya. Share terus hal positif buat sekeliling kita.